Raja Baju, Raja Komang dan Raja Macan kalau sapa sabo fatus kuna mulang mahi dia tepat semua menjadi dia ni gunung tinggi batu berdapat pong diri. Satu dua tiga bismillah Raja kuasa pemanggil bujang tapa bujang berani panglima sakti. Tu ada sapa tahu ko mulang mahi dia dia maka umpan makan dia dia siap itu pelamak toluk ko pinang ilu. Odeh doya mentah nang media udang dia lagi berpesa udang dan mak bitu bila udang nabi pabadang. Mana kotor kejadian tu nama ko nyumpan makan penting aja itu pulang balik asal malam jadi asal gunung asal bukit asal tonang poyu botu pulang asal pau pulang balik asal malam menjadi dia kita semua cucu Nabi Adam 1 2 3 4 5 6 aman Bang minum sia. Wilayah berjanji dah kami pulang pemerintah pun sekadar tu. 2 3 4 balik cuma 5 tu ada. Tidak tidak ada dulu malah motor kita tu. Kami dari pemerintah daerah tentu mengapresiasi ketertiban keamanan kita pada hari ini dalam prosesi pembukaan secara adat dan masyarakat. Tentu seluruh kita bapak-bapak sekalian, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kita menghormati keberadaan masyarakat itu harus diselesaikan, betul nggak? Itu harapan kami. Yang kedua, kami dari sisi pemerintah dalam aspek pengawasan bersama Pak Ketua DPRD ini, kami tentu akan mengawasi keberadaan perusahaan ini, bapak-bapak sekalian. Kami mohon izin untuk masyarakat punya hak, perusahaan punya kewajiban. Jika perusahaan punya hak, masyarakat punya kewajiban. Nah, dua itu harus saling mendukung. Nah, tidak bisa untuk kita ini sebelahnya untung, masyarakatnya tentu ini akan menjadi masalah. Oleh karena itu kami berharap masalah ini bisa selesai hari ini dan besok dan seterusnya masyarakat bisa beraktivitas, petani bisa beraktivitas, seluruh tenaga kerja yang ada di perusahaan ini bisa beraktivitas, dan perusahaan ini juga dari manajemennya bisa beraktivitas secara normal. Jika ada masalah bapak-bapak sekalian, kedepannya kami harapkan kita tetap pada koridor hukum yang ada. Jangan sungkan, jangan segan kepada Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil memberikan pengaduan kalau ada yang janggal, yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Itu kami di DPRD menyambut dengan baik manakala Bapak nanti datang ke kami untuk mengajukan masalah-masalah konflik-konflik masyarakat. Kami bersyukur Pak, ini bukan kali pertama Bapak-Bapak sekalian. Tiga Bintang itu ada banyak masalah juga, Kadau Hilir juga ada banyak masalah dalam petani dengan perusahaan. Nah, kami berusaha Pak Ketua Dewan dan Kadau beserta anggota yang hadir pada kesempatan yang hari ini. Yang saya hormati Bapak Presiden II, Pak Heron, selamat datang Pak. Yang saya hormati pimpinan perusahaan PTMBG, yang saya hormati Bintang, maaf hadir Pak Kapolsek yang mewakili, Pak Dan Ramil yang mewakili, Bapak-bapak kepala desa, Anda Kumpai, RT kepala desa Tamang dan Kulun yang saya hormati, dan bapak-bapak tokoh masyarakat, tokoh adat dari berbagai adat yang ada di Kecamatan Hamahap dan Kecamatan Taman juga yang diundang pada kesempatan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Baik, yang pertama-tama tentu saya mengucapkan selamat
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Siang. Kak Talino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata. Tentu kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua hadir dalam kesempatan ini. Tadi sudah disampaikan bahwa kita ini adalah melaksanakan secara ritual adat pembukaan pagar pemagaran di PT MJ ya. Kita disampaikan bahwa ini adalah acara puncak terakhir. Nah, pada kesempatan ini saya mohon izin menyampaikan apresiasi saya kepada semua masyarakat, terutama nih perusahaan juga nih Pak. Terima kasih mungkin pada kesempatan ini telah merespon dan menjawab bagian daripada tuntutan-tuntutan yang menjadi hak Kadau dan wakil bupati sekarang diwakili oleh Bapak As kedua. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kadau beserta Ketua Kedua DPRD Kadau. Yang saya hormati manajemen PT Mahat Bakti Jaya. Yang saya hormati 3 kepala desa, ya, desa Landa Kumpai, desa Tamang dan desa Gurun. Yang saya hormati juga Camat Nanga Mahap beserta staf dan jajaran, ya, konsep Nanga Mahap akan mewakili, Nanga Mahap akan mewakili Ketua Serikat Buruh, Ketua DAD Camat Nanga Mahap, Ketua DAD Camat Nanga Taman. Yang saya hormati juga Ketua TBR TAC Nanga Mahap. Memohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Kami sebagai penerima mandat penuh kekurangan, ya, ataupun hasil dari apa yang diperjuangkan kawan-kawan mungkin tidak bisa memuaskan kawan-kawan semua. Saya mewakili semua anggota TBR Camat Nanga Mahap memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang punya keputusan adalah bapak semua saat menjadi. TBR fungsinya hanya mendampingi, mengawal, ya, serta mengarahkan seperti apa tuntutan hak-hak masyarakat yang ada di wilayah Mahat Bakti Jaya ini, perusahaan ini. Itu yang ingin saya ingatkan kepada bapak semua. Yang kedua, saya juga menyampaikan permohonan maaf kawan-kawan dalam undangan itu mengundang semua anggota. Kalau tinggal adat ini, ya inilah salah satu contoh. Saya ingin mengklarifikasi juga, ini bukan TBR yang mengadat, ini adalah temenggung adat 3 desa, ya. Jangan sampai nanti berita yang muncul TBR menghukum perusahaan dengan adat. Tidak pernah, ya. Semua kembali kepada masyarakat adat setempat, ya, tempat yang ada di tempat kita. Tidak ada menggunakan adat TBR atau menggantinya dengan adat TBR. Ya, nah, TBR tidak punya adat. Adapun adat yang Pak Ibu lihat tempayan buah tengah itu hanyalah adat nomor 1 yang kami pakai. Yang berikutnya saya ingin berpesan kepada yang pertama-tama kepada pihak pemerintah Provinsi Kadau, baik itu dari pemerintah Pemda maupun kawan-kawan di DPR, mohon ke depan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan regulasi kita tolong diperhatikan lagi, mungkin lebih meneliti, lebih melihat setiap keadaan yang di tengah masyarakat, jangan sampai terjadi berlarut-larut. Jadi sehingga semakin rancuk, semakin depan, semakin berat masalahnya. Berat penyakit itu kalau kita lebih tahu awalnya kasusnya ini apa, mungkin cepat kita mencari obatnya. Tapi kalau udah parah, udah stadium 4 katanya akan berat. Nah, jadi mohonlah ini untuk kepada bapak-bapak di pemerintahan, mohon dikawal terus lah yang ada di wilayah Provinsi Kadau. Yang berikutnya lagi untuk pihak perusahaan dan kita semua yang ada di sini juga, bahwa saya berharap apapun hasil apapun saya kemarin tidak ikut sampai selesai, ya. Saya berharap apa yang telah diputuskan ini tetap ditindaklanjuti dan cepat diselesaikan, dan silahkan kita berkoordinasi, tidak masalah.
jangan pakai humas-humas yang tidak hanya membuat risih di tengah masyarakat saja. Humas adalah hubungan antara masyarakat dengan perusahaan, bukan membuat isu-isu, membuat propaganda seolah-olah apa yang dilakukan oleh kawan-kawan yang kemarin menentang itu seolah-olah suatu kejahatan. Itu adalah pelanggaran hak. Ya. Jadi harapan kami untuk perusahaan juga memiliki hal-hal seperti ini. Sama, saya juga pernah di WSP kemarin juga sama. Saya ketemu, saya sampaikan bahwa isu-isu yang dibuat oleh kawan-kawan intern manajemen perusahaan itu dengan masyarakat, dengan bahasa, dengan kata, itu akan menimbulkan gejolak baru nanti. Jadi jangan sampai ini kita udah bagus, sudah mulai berjalan baik, ya. TBR juga ingin perusahaan ini ada di tengah masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, ya. Kami tidak pernah ingin dikatakan bahwa kami ini premannya perusahaan, preman adat. Ya. Di setiap tempat apa yang dilakukan TBR itu murni, ya, murni untuk membantu masyarakat, dan juga tidak ingin kami ingin merusak investor yang ada di wilayah Sekadau ataupun Indonesia ini atau di tanah Kalimantan ini, tidak. Tapi kami ingin adanya, ya, keadilan. Ini masih banyak masalah bapak semua. Setiap pun ada segala plasma ini itu termasuk Bugunas, dia Pena, itu ada semua laporannya. Tapi kami tidak langsung mengambil alih menanggapi. Kami bilang uruslah secara desa dulu, uruslah secara kecamatan dulu. Ketika sudah tidak mampu, silahkanlah, kami siap membantu, siap menopang kawan-kawan semua yang membutuhkan keadilan. Bekerjalah yang benar, ya, serius, perusahaan tumbuh, kawan-kawan yang kerja juga nyaman nanti. Mungkin gajinya full, kerjanya bagus, perusahaan maju, kawan juga pasti maju. Ini yang ingin saya sampaikan dengan kawan-kawan semua. Dan ingat, IKN tidak lama lagi akan berdiri di tanah Kalimantan. Kalau bapak ibu tidak siap menghadapi IKN ini, ya, tidak siap dengan persatuan, tidak siap dengan keadaan, dengan intelektualnya kurang, saya yakin orang Dayak, orang pribumi yang ada di Kalimantan akan tenggelam seperti Betawi Jakarta. Ya, itu pesan yang ingin saya sampaikan, pesan yang sering kami kumandangkan. Ingat, IKN ini ada dua sisi, positif dan negatifnya tetap ada. Siap tidak anak-anak bapak ibu nanti bersaing 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan untuk menjadi tuan di tanahnya sendiri. Kalau tanah saja kita sekarang sudah kesulitan. Anak-anak kita sudah mulai malas-malasan, pesta-pesta, mabukan, apalagi sekarang narkoba sangat berkembang. Tolong jaga, ya, gimana mental kita nanti akan berhadapan dengan IKN, siap atau tidak. Yang kedua, tolong saling peduli dengan kawan kiri kanan, jangan hanya untuk perut sendiri, kawan lain dikorbankan, ya. Yang penting anak saya hidup, yang lain terserah mati. Itu satu prinsip yang tidak boleh kita tanamkan pada diri kita. Kita harus saling peduli, ya, saling ingat. Saya pernah kemarin dikatakan bahwa TBR nanti akan dipenjara dengan segala hadis, dengan segala apa dalam kasus ini. Tapi hari ini membuktikan bahwa kita membela dengan benar, dengan baik, dengan jalur yang baik, tidak ada merusak, tidak ada kita sampai rusuh. Inilah cara kita. Kalaupun ada kemarin ada seperti ada penjarahan, tapi puji Tuhan kemarin sudah diklarifikasi oleh pihak perusahaan, kawan-kawan yang kerja situ ternyata ya diamankan, ya, dan beberapa tempat kawan-kawan yang meninggal juga itu sudah aman, tidak ada lagi. Kalau tidak salah kemarin dapatnya saya dari Pucuk Anak Taman, maka tidak ada. Yang terakhir saya sampaikan untuk terutama untuk para kades, ya, pengurus adat, pengurus ayo kita bergandeng tangan mempersiapkan diri menghadapi IKN, ya. Inilah benteng kita terakhir, adat. Kalau sempat adat ini tidak kita pakai lagi, hilang, selesai orang Dayak, selesai orang pribumi, ya. Adat inilah benteng terakhir kita, kearifan lokal kita. Jangan tinggalkan ini, lestarikan ini, ya. Apa yang kita punya, karena apa jadi kejadian di beberapa tempat itu berkembang dilarang, adat boleh keluar, ya. Ada dilarang, mulai ada yang aneh lagi, ya. Inilah adat kita. Memang tadi penyampaian kita kepada alam, kepada orang tua kita, tidak ada yang salah, tidak ada yang menista agama ataupun menyembah berhala di sini. Kita menghormati leluhur, bukan menyembah.
ya. Jadi harapan saya lestarikan inilah benteng kita nanti ketika IKN masuk, inilah juga jadi benteng kita, satu-satunya benteng kita yang paling terkuat. Kemarin tempat di Pemda walaupun saya sudah pulang, bahwa katakan penghargaan adat di sana beda dengan di sini. Ingat, penghargaan adat biasa itu kalau pihak kepolisian mau bongkar-bongkar saja tidak ada masalah. Tapi ketika adat, ketika disetujui banyak orang dan mempunyai surat-surat lengkap, administrasi yang lengkap, itu dikatakan resmi. Kita menyampaikan pendapat. Ya, walaupun kemarin kawan-kawan di kepolisian sangat penuh di sini, tapi kita aksi kemarin itu 300-an lebih. Tetapi puji Tuhan kita aman, karena itu sesuai prosedur, ya, sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Jadi mungkin hanya itu dari saya. Saya meminta juga sesuai janji di surat, saya mohon kepada pihak perusahaan nanti mungkin dalam minggu-minggu atau bulan ini silahkan mulai diprotes, ya, utamakan yang memiliki lahan dan merupakan pekerja yang lama, silahkan bikin dokumen seperti apa. Kami siap mengawal, mendampingi, dan kita meneliti sama-sama baiknya yang mana, seperti apa. Ayo kita sama-sama masuk ke pihak pemerintahan, ya, pihak desa, ayo kita sama-sama. Jangan ada lagi di kades ini melarang anggotanya ini melarang itu tidak usah ikut, ya. Ini untuk kebersamaan kita, bukan untuk siapa-siapa. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata yang salah atau ucapan yang salah, mungkin mulut salah ucap, tangan salah jamah, salah langkah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Adil Katalino, Mbak Suramin Kak Saruga, Mbak Sengat Kak Juwata. Pak Camat, Kepala Desa, 3 desa, dan semua staf. Pak Dan Ramil mungkin hadir atau yang mewakili, Pak Kapolsek yang mewakili, Ketua TBBR, Mahap yang kami hormati, dan semua kita yang hadir di sini yang saya cintai. Mungkin tidak banyak ya saya sampaikan di sini karena semuanya masih dalam proses, ya. Yang pertama sekali saya sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak, ya, pada Pemda, pada Dewan, kepada aparat, banyak sekali membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini, terutama semua masyarakat ataupun mungkin karyawan, para TKH yang pernah kita bergabung bersama, yang ikut sama-sama kita menyelesaikan permasalahan ini. Kami sangat memahami sejak awal segala tuntutan, segala permintaan, permohonan, kami sangat memahami itu, dan kami tidak bosan-bosan untuk menyampaikan semuanya ke pihak manajemen. Nah, bersyukur pada hari ini kita sudah sampai ke puncaknya, menyelesaikan permasalahan ini dengan membuka segel, membuka pemagaran. Semua kita berharap mudah-mudahan ke depan perusahaan ini bisa berjalan dengan baik. Berjalan dengan baiknya tentu atas kerjasama yang baik antara pihak manajemen. Di sini jangan melihat saya sebagai Danielnya, ya, tetapi melihat sebagai manajemennya, karena siapapun nanti yang duduk di sini sebagai perwakilan manajemen, itulah manajemen di sini. Seperti itu. Apakah Pak Niko atau siapapun nanti, gitu kan? Jadi mudah-mudahan ada kerjasama yang baik. Nah, tentu apa yang sudah menjadi komitmen di dalam kesepakatan kemarin di rapat mediasi, bersama juga dengan yang harapan-harapan dari yang menyampaikan patah dua kata yang mendahului saya tadi, terutama dari Pak Ketua TBBR, sangat saya bangga. Mudah-mudahan semua kita yang di sini, ayo memikirkan hal yang terbaik di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Karena masyarakat yang terkecil itu adalah keluarga kita, diri kita.
Mari kita membangun dari diri kita. Saya sering bilang dari semua sempat berjalan dengan baik MBJ ini, saya tidak bosan-bosan juga menyampaikan sangat memahami ya, sangat memahami kondisi yang ada. Terus dengan keberadaan perusahaan pun kami memahami juga Pak, dari segi dari sisi perusahaan juga kami sangat memahami. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak ngomong panjang lebar, hanya kita berharap juga mudah-mudahan ke depan ada semacam perbaikan di dalam operasional di PT MBJ ini. Saya berharap kita semua sepakat dengan hal ini dengan segala dukungan dari Pemda dan Dewan. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf secara pribadi dan secara manajemen. Terima kasih, selamat siang. Di mes MBJ ini yang saya hormati Ketua Dewan Skadau Dendi, Komisi 2 Skadau Pak Anies Nenek, yang kita Pak Niko sebagai Pak Skadau juga sebagai kawan kami di Serikat Buruh Muhamdi SH, hormati kepada Pak Muhamdi SH sebagai penasihat kami di Serikat Buruh Skadau, dan saya hormati Dirjen 2 hormati dari Bupati untuk Bupati. Yang saya hormati Pak Camat Mahap, yang saya hormati wakilan dari Polsek Pilih. Berita acara rapat koordinasi dan mediasi PT Mahap Bakti Jaya Kabupaten Sekadau pada hari ini, Senin tanggal 24 bulan Juli tahun 2023, telah dilaksanakan rapat koordinasi dan mediasi penyelesaian masalah di PT Mahap Bakti Jaya atau PT MBJ, Kecamatan Nangataman dan Kecamatan Nangamahap, Kabupaten Sekadau, yang diikuti oleh 1. Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, 2. Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Sekadau, 3. Kepala Kepolisian Sektor Kabupaten Sekadau, 4. Asisten Perekonomian Pembangunan Kabupaten Sekadau, 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau, 6. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau, 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau, 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Sekadau, 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau, 10. Pimpinan Direksi PT Mahap Bakti Jaya atau PT MBJ beserta staf dan manajernya. 11. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Nangamahap, 12. Komandan Rayon Militer Kecamatan Nangamahap, 13. Ketua DAD Kecamatan Nangamahap, 14. Ketua MABM Kecamatan Nangamahap, 15. Kepala Desa Lando Kumpai Kecamatan Nangamahap, 16. Kepala Desa Tamang Kecamatan Nangamahap, 17. Kepala Desa Ngulun Kecamatan Nangataman, 18. Ketua Serikat Buruh PT Mahap Bakti Jaya dan pengurus Serikat Buruh PLKH Kabupaten Sekadau, 21. Ketua Adat Desa atau Tembung Adat Desa Tamang, 21. Ketua Adat Tembung Adat Engkulun, 22. Perwakilan TKH Mahap Bakti Jaya atau PT MBJ. Adapun hasil yang disepakati dalam rapat koordinasi dan mediasi adalah sebagai berikut.
1. Pihak perusahaan diberi waktu untuk melakukan penyesuaian dalam sistem pengupahan sebagai berikut. Poin 1. Beberapa jenis pekerjaan yang tidak bisa diborong akan tetap mempergunakan sistem pengupahan harian. Contoh satpam, tukang masak, humas, dan lain-lainnya. Yang kedua, untuk sistem borongan, MOU buat antara perusahaan dan pihak ketiga dengan tetap memenuhi kewajiban BPJS, kesehatan, dan ketenaga kerjaan sesuai dengan regulasi berikut. Dan ketiga, untuk masyarakat yang telah menyerahkan lahan akan diprioritaskan untuk direkrut kembali sebagai tenaga kerja sistem borongan atau sistem harian sesuai dengan kualifikasinya. Keempat, untuk tenaga kerja satpam, humas, dan mandor akan direkrut kembali sesuai dengan pekerjaan sebelumnya dengan sistem harian atau gaji sesuai dengan UMK kabupaten. Yang kelima, akan dilakukan sosialisasi dan kesepakatan lebih lanjut oleh perusahaan terkait perusahaan sistem pengupahan ini dengan melibatkan instansi yang wewenang. Ini kelima ini akan kita bersama pihak manajemen PT MBJ. Mungkin setelah selesai hari ini kegiatan ketua adat untuk bongkar pagar, nanti kami serahkan kepada manajemen ataupun Pak Inel untuk menentukan tanggalnya. Akan kita rapat untuk gimana sistem kerja untuk ke depan supaya kita bisa berlanjut. Sebelum kita mengadakan rapat dulu di kantor, jangan dulu mengadakan pekerjaan. Boleh mulai operasi sini mungkin bersih segala kantor apa yang bukan di lapangan. Kalau itu lapangan kita genahkan dulu supaya kita antisipasi jangan terjadi apa-apa nanti ke depannya. Poin kedua, perusahaan berkomitmen untuk membayar gaji tepat pada waktunya. Ketiga, terkait pembagian plasma, perusahaan berkomitmen memfasilitasi pembentukan KUD plasma. Ini nanti akan dari perusahaan akan fasilitaskan dibentuk KUD di PT MBJ sesuai dengan data-data lahan nanti mungkin dari manajemen yang bisa itu akan ditentukan untuk apa plasma. Keempat, terkait ganti rugi lahan akan dilakukan secara bertahap setelah dilakukan verifikasi ulang terhadap lahan yang dibebaskan dan dibayar. Ini akan kita ulas bersama. Untuk yang belum dibayar nanti akan dari mungkin manajemen yang lihat nanti siapa namanya, berapa hektar, nanti akan ditukar kembali ulang. 5. Pembayaran adat akan dibayarkan oleh perusahaan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sejumlah 1 juta rupiah. Inilah adat yang terbentang sini sudah mereka serahkan sesuai dengan kesepakatan, setelah sesuai dengan waktunya kemarin. Ini yang ada di tempat kita nih. 6. Perusahaan diperbolehkan operasi setelah dilakukan pembukaan pagar secara adat pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023. Maksud ini akan kita rapat dulu baru bisa operasi kerja. Karena kalau tidak rapat, kalau belum digenahkan nanti ada membuatkan permasalahan di lapangan. Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dilaksanakan. Sekadau 24 Juli 2023. Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Radius Effendi, tanda tangan. Direktur Utama PT Mahapati Jaya, Timotius, sudah menandatangan. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Sekadau, Siono, SIK SHMH. Anggota Komisi 2 DPRD, Yodi Setiawan Esos. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Sekadau, RS Heronimus. PLT Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau, Paulus Yohanes SKM. PLT Camat Langamahap,
Kabupaten Sekadau, Salihin. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau, DRS Sande MSI. Kapolsek Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, Pak Rizal H. Dan Ramil Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, M. Ardi Saputra. Baik, yang saya hormati Bapak Asisten 2, yang saya hormati Bapak Bambang Setiawan, untuk Ketua Komisi 2 yang membidangi kebunan. Yang saya hormati pimpinan perusahaan kita jajaran, yang saya hormati Kokopinca Kecamatan Nangamaham, hadir bersama kita Bapak Camat, Bapak Danamil, Polsek. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, hadir tagar ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan telah banyak yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 2, Pak Ketua PSD PWDF Kecamatan Nangamahap, juga pimpinan perusahaan, juga dari Pak Camat kita, dan juga dari perwakilan serikat buruh yang saya hormati juga. Jadi yang ingin saya sampaikan, yang ingin kami pastikan pada hari ini bahwa kami hadir bersama bapak-bapak dan ibu-ibu, yaitu memastikan bahwa keadaan di daerah kita ini tetap aman dan kondusif. Dan kedua, kami menghormati serta menghargai yang namanya kearifan lokal daerah kita seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Selanjutnya juga kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan perusahaan maupun unit perusahaan yang telah menanggapi, merespon serta telah menyetujui beberapa hal yang telah disampaikan oleh Pak Antonius tadi yang telah disebutkan. Selanjutnya juga kami mengapresiasi masyarakat 3 desa, Desa Taman, Desa Ledupai, Desa Kulun, yang telah berjuang menuntut hak-haknya tadi, yaitu berkaitan dengan tenaga kerja yang ada di dalam manajemen perusahaan NDJ ini secara aman, secara tertib, sesuai dengan koridornya. Jadi tidak ada permasalahan dengan hukum ya Pak Kapolsek, kayak yang mewakili Pak Kapolsek. Artinya semuanya berjalan secara normal seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, sesuai dengan koridornya. Jadi keinginan kami sebagai representasi, sebagai perwakilan bapak-bapak, ibu-ibu, seperti maunya seperti itu. Jangan sampai ada masyarakat kita yang menjadi korban, yang keluar dari koridor karena ketidaktahuannya. Dan selanjutnya kami sampaikan juga kepada pimpinan perusahaan, jika ada persoalan, tolong diselesaikan dulu secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bisa juga yang disampaikan tadi melalui adat istiadat kita yang ada yang berlaku di daerah kita, karena kita memaklumi tidak semuanya pengetahuan, wawasan yang ada di masyarakat kita ini tahu dengan mekanisme maupun pasal undang-undang. Dan kepada perusahaan, berjalan saja Pak, berjalan saja sesuai dengan peraturannya, sesuai dengan perundang-undangannya, dan tentunya bekerja sesuai dengan tujuannya. Artinya ada kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan, seperti itu. Dan apa yang saya sampaikan pada waktu kita rapat koordinasi di kabupaten, silahkan Pak, jika ada kebijakan baru yang diambil oleh perusahaan, silahkan disampaikan Pak ke tenaga kerja kita, ke manajemen kita, agar semuanya nanti bisa diterima. Dan kepada kita semua, jangan terlalu banyak ikut campur urusan manajemen perusahaan, karena perusahaan ini juga ada aturannya. Mereka tidak semata-mata berjalan tidak sesuai dengan realnya. Artinya kalau jangan terlalu ikut campur, nanti perusahaan tidak bisa jalan. Semuanya kita ngatur perusahaan punya aturan kan. Nah, inginnya kita tadi seperti yang disampaikan tadi,
perusahaan bisa beraktivitas, perusahaan bisa berjalan, perusahaan bisa berkembang, bisa maju, artinya nanti masyarakat dengan sendirinya akan terbawa dampak positifnya. Jadi kalau salah, ya salah, tapi saling diingatkan begitu Pak. Nah, yang benar kita teruskan, kita lanjutkan. Tapi jangan seolah-olah kita saling mencari kesalahan, lalu tidak ada yang benar. Artinya nanti semua tidak bisa bergerak. Kalau tidak bisa bergerak, perusahaan juga tidak bisa berkembang, tidak bisa maju, kita juga tidak bisa apa-apa Bapak Ibu. Kalau tidak ada perusahaan, Bapak Ibu yakin dan percaya saja, jalan ini nanti nggak rampung kata kita. Nah, artinya di sini ada saling menguntungkan kita. Artinya, harapannya seperti itu Pak. Jadi perusahaan masyarakat terbantu, masyarakat juga mendukung perusahaan agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Nah, dan hati-hati Bapak Ibu, kita jangan mudah terprovokasi, jangan mudah sampai disesatkan, jangan sampai kita bermasalah dengan hukum. Kalau udah bermasalah dengan hukum, pertama kita kompak. Nah, tapi kalau udah cap kata siku dua, yang lain boleh tahu. Nah, pengalaman udah pernah terjadi. Paham enggak Bapak Ibu? Semua mau ulang. Cap kata siku dua, misi yang utama. Nah, hati-hati ya, hati-hati, yang mudah pengaruh. Nah, kita berjalan ya sesuai dengan koridor. Jadi kami sebagai pewakil Bapak Ibu mengapresiasi langkah-langkah yang telah kita lalui dari tingkat desa sampai ke tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten, semuanya berjalan dengan aman, damai, kondusif. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi upaya-upaya yang sudah dilakukan, tidaknya sudah ada hasilnya Pak ya. Nah, terima kasih Pak sudah merespon ini. Langkah awal kita telah membuka pagar secara visual, secara adat. Selanjutnya nanti manajemen akan membenah dari segi anggaran, dari segi SDM-nya, dari segi dukungan mobilitasnya dan operasional dan sebagainya sehingga bisa berjalan. Tapi jangan terlalu lama-lama Pak. Yang disampaikan tadi. Silakan. Selalu bertanya ke kami mereka nih. Gimana dengan. Terus barang yang udah kita laksanakan ini ritual adat kita hormati, kita hargai. Nah, jadi setelah itu di luar pola, inang banyak obong yang mana jelas no pakai. Nah, inang ada yang isu apa itu ini lagi. Nah, mari kita sama-sama kita dukung perusahaan, harapan bola perusahaan juga bisa membantu kita, tentunya bisa membuka lapangan pekerjaan kembali, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan berkoordinasi dengan para kepala desa. Saya sampaikan pada saat ini nanti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita melalui kepala desa maupun tokoh masyarakat untuk kepentingan umum tolong diakomodir ya Pak ya. Nah, diakomodir misal fasilitas umum dan sebagainya. Jangan nanti ada alasan terlalu lama meresponnya, nanti harus ke pusat dan sebagainya terlalu lama. Koordinasi penting tapi jangan terlalu lama untuk mengakomodirnya mengkabarnya. Jatuh tanah boleh lama loh. Bahaya nanti. Jadi seperti itu, dan tentu kita bersabar Bapak Ibu karena ini perlu proses ya Pak ya. Pak Daniel, Pak Niko perlu proses, tapi langkah pertama sudah kita laksanakan dan seterusnya ada langkah-langkah berikutnya. Baik Bapak Ibu, kami sebagai perwakilan Bapak Ibu, sebagai representasi Bapak Ibu selalu siap memperjuangkan aspirasi Bapak Ibu. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi dan banyak yang sudah kami mediasi dan kami fasilitasi di tingkat kabupaten bersama dengan pemerintah daerah itu berkaitan dengan semua yang ada di perusahaan kabupaten Sekadaupas. Kita juga memberi apresiasi kepada Pak Asisten yang selalu aktif bersama kami untuk membahas dan mencari keuntungan. Luar biasa Bapak ini, tenaganya masih fit Pak Man. Mobil dengan Pak Man lah. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan tindakan saya yang tidak berkenan. Atas perhatian dan kerjasama kita semua saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam adil katalino, baca minta saruga bersengat tadi Bapak. Harus.